Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas sekelumit atau sekilas tentang ghirah. Ada istilahnya ghirah, al-ghiratu bid-din, ghirah terhadap agama. Apa itu ghirah? Ghirah ini adalah secara gamblang, secara umum, ghirah ini bermakna cinta atau peduli kepada agama. Itu arti secara umum. Tapi kalau kita lihat secara bahasa, ghirah ini artinya cemburu. Aghara yughiru, artinya cemburu. Biasanya ghirah ini diistilahkan untuk suami yang cemburu kepada istrinya, yang artinya sangat menjaga baik istrinya dan tidak membiarkan istrinya untuk berdekatan, apalagi bersentuhan dengan orang lain. Ini pada dasarnya makna ghirah ini kalau dipakai secara bahasa. Namun kemudian ghirah ini banyak dipakai oleh para ulama untuk agama. Artinya sebagaimana kita cemburu kepada istri kita, maka hendaklah kita cemburu kepada agama kita. Sebagaimana kita tidak mau istri kita sembarangan oleh orang lain, maka demikian juga kita tidak mau agama kita ini diapakan oleh siapapun. Nah, inilah makna ghirah terhadap agama. Jadi kepedulian dan cinta kepada agama artinya sangat sensitif dengan agama, sangat peka dengan agama, dan sangat berat ketika agamanya disentuh, apalagi sampai kepada dihinakan atau direndahkan. Nah, ini kita malam ini berbicara sekilas tentang ghirah ini. Dan ghirah ini tidak perlu harus menjadi ulama dulu, tidak perlu harus banyak ilmu dulu, tidak perlu jadi ustaz dulu. Tidak. Cukup dengan syahadat saja, Anda harus ghirah terhadap agama ini. Cukup Anda bersyahadat bahwa Allah itu Tuhan yang besar, Muhammad itu Rasulnya, Anda sudah harus ghirah kepada agama ini. Nah, jadi kita berbicara ghirah ini, berbicara cinta dan peduli kepada agama. Di luar konteks ilmu, di luar konteks harus ini, harus itu. Ini bekal dasar seorang mukmin, seorang muslim, yaitu ghirah kepada agamanya. Maka kalau ada seorang mukmin atau seorang muslim yang tidak ghirah kepada agamanya, nah ini diragukan keislamannya, dikhawatirkan keimanannya. Ini kalau tidak ada ghirah, cemburu kepada agamanya, cinta dan peduli kepada agamanya, apapun profesinya. Maka kita sebutkan tadi, tidak mesti ulama, tidak mesti ustaz, tidak mesti kiai, tidak mesti seorang guru, punya paham agama yang dalam, tidak mesti. Tapi cukup kita sebagai mukmin dan muslim, maka hendaklah kita pahami makna ghirah ini. Sebagaimana kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, begitu mereka bersyahadat, itu mereka langsung berbaiat kepada Rasulullah, hidup dan mati mereka persembahkan kepada Allah, kepada agama. Misalnya kejadian di Madinah, di pasar Bani Qainuqa, kita lihat contoh-contoh ghirah para sahabat ini. Tidak mesti menjadi ulama dulu. Pasar Bani Qainuqa, tiba-tiba ada seorang wanita muslimah yang dibuka auratnya oleh seorang laki-laki Yahudi. Dibuka auratnya. Mungkin ceritanya sudah
Kita dengar ya, ketika seorang wanita muslimah masuk pasar Bani Qainuqa, ada orang Yahudi menggodanya karena dia pakai cadar. Jadi orang Yahudi ini penasaran dia, ini apa budaya baru apa ini, kok tertutup semua perempuan. Maka datang beberapa pemuda Yahudi. Memang ketika itu pasar Bani Qainuqa masih di tangan Yahudi pertama masa Rasulullah hijrah ke Madinah. Datang dari belakang, diusil, ya, digoda, macam. Sampai kemudian dibukalah auratnya dari belakang, ditarik itu, pakai tali ditarik. Baju perempuan itu ditarik ke atas sehingga nampaklah sebagian auratnya. Berteriak dia. Nah, pada waktu yang sama di situ sedang ada seorang laki-laki muslim. Kita lihat bagaimana ghirah sahabat. Ya. Ketika wanita ini berteriak bahwa auratnya dibuka, dihinakan oleh seorang Yahudi, maka lelaki muslim ini langsung mengambil pisau dan menikam pemuda Yahudi itu yang berani merendahkan kehormatan seorang wanita muslimah, yang artinya merendahkan Islam. Langsung dia tikam. Walaupun ketika itu di pasar Yahudi semua. Maka setelah dia tikam, apa yang terjadi? Rame-rame dia dikeroyok oleh orang Yahudi sampai dia syahid di pasar Bani Qainuqa. Nah, ini bagaimana ghirah. Seharusnya seorang mukmin, seharusnya seorang muslim. Apakah laki-laki tadi tidak tahu resiko kalau dia berani sembarangan semua pasar Bani Qainuqa Yahudi? Dia tahu. Tapi dia tidak mau agamanya itu direndahkan. Termasuk daripada ghirah kepada agama, yaitu ghirah kepada simbol-simbol agama. Apa itu simbol-simbol agama? Al-Quran, ya, Rasulullah ketika dihina, termasuk ulama kita, ya, termasuk pemahaman kita ketika direndahkan, ketika dihina. Kita kalau punya ghirah, itu tidak boleh diam atau berdiam saja. Kemudian kita lihat contoh ghirah sahabat yang lain, itu seperti Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir ini baru saja menikah, ya, baru tadi menikah. Malam ini malam pertama, tiba-tiba datang panggilan jihad. Ya khailallahir kabi, wahai kalian, ya, pahlawan-pahlawan Allah, berangkatlah. Maka langsung Hanzalah keluar dari rumahnya, belum mandi, belum apa-apa, masih junub. Langsung dia keluar padahal baru menikah, sampai dia syahid dalam perang Uhud, dan jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Ini ghirah para sahabat. Dia begitu mereka sangat memperhatikan agamanya, sangat cinta, cemburu sekali kepada agamanya. Lebih cemburu dia daripada istrinya. Tidak biarkan sekecil apapun, bahkan sampai perempuan sahabat, ya, perempuan-perempuan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah demikian juga. Itu ada cerita dalam perang Tabuk. Bukan perang Tabuk, ya, dalam salah satu perang. Itu seorang wanita muslimah, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ketika dalam peperangan dia melihat, ya, sahabat-sahabat sedang dalam kecamuk perang, maka dia potong rambutnya, ya. Dia potong rambutnya, panjang mungkin rambutnya, dia potong dhafair, dia buat seperti dia lilit kuat. Kemudian kalau ada orang musyrik yang mengarah ke dia, langsung dia lilitkan di leher musyrik itu, dan dia bunuh musyrik itu. Jadi begitu ghirah, ya, para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kita lihat seperti misalnya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dia baru-baru masuk Islam. Tiba-tiba kata Rasulullah kepada Abdullah bin Unais ini, bukan kepada Abdullah bin Unais, kepada sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, dari Mekah sedang menuju kemari sebuah pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Hudhali. Dia ingin memerangiku. Nah, kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat, mayyatini
ya'tini bi ra'sihi qabla ay yasilani. Siapa yang berani, kata Rasulullah, membawa kepala si Khalid Al-Hudhali itu sebelum sampai pasukannya ke sini. Ternyata dari belakang cepat-cepat Abdullah bin Unais, ana ya Rasulullah, saya. Ya. Abdullah bin Unais, saya wahai Rasulullah. Nah, kemudian kata Rasulullah, kamu kenal enggak dia? Tidak kenal wahai Rasulullah. Ya. Dia itu haibah. Idza ra'aitahu yuhibuka. Kalau kamu lihat dia, maka kamu akan dibuat merasa gemetar. Dia itu badannya besar. Ya. Kekuatannya besar. Dia itu wajahnya seram. Ternyata Abdullah bin Unais tadi asal tunjuk tangan saja. Yang penting dia ghirah kepada agama Allah. Walaupun orang yang akan dia bunuh itu dia tidak tahu. Dia kecil, orang yang dia bunuh itu lebih besar darinya. Tidak apa-apa, kata Abdullah bin Unais, saya berangkat wahai Rasulullah. Baik, walakal jannah. Kalau kamu berangkat, kamu berhasil, bagimu surga. Maka langsung berangkat Abdullah bin Unais. Dia semangat sekali, kena ghirah kepada agamanya. Apalagi dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Berangkat Abdullah bin Unais sampai ke Urnah. Di tengah perjalanan sampai ke Urnah, jumpa Abdullah bin Unais dengan Khalid ini. Dia perhatikan, ini panglimanya, Khalid Al-Hudhali. Maka mulailah Abdullah bin Unais ini dia berpura-pura dia gabung dengan pasukan itu, seolah-olah dia mau ikut bersama perangi Rasulullah. Maka pasukan itu tidak tahu ini Abdullah bin Unais ini sahabat Rasulullah, tidak tahu. Dia masuk, kemudian Abdullah bin Unais ini pintar syair dia. Kemudian dia dekati Khalid Al-Hudhali ini sebagai panglima pasukan musyrik itu. Dia dekati, dia ngomong, dia pintar komunikasi, dia ajak bersyair sampai kemudian Khalid Al-Hudhali ini lalai dan terpengaruh dengan komunikasi Abdullah bin Unais hingga dipenggallah kepala oleh Abdullah bin Unais. Nah, kemudian selesai misi Abdullah bin Unais, pulang dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, tugas telah kulaksanakan. Telah kubunuh Khalid Al-Hudhali. Maka insya-Allah dia tidak akan sampai ke sini. Sadaqta, kata Rasulullah. Kamu benar. Selamat, kata Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Unais mendekati Rasulullah. Kata Abdullah, tapi masalah surga bagaimana wahai Rasulullah? Masalah surga yang engkau janjikan ke tadi itu bagaimana wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pergi masuk ke rumahnya, mengambil asa, sepotong tongkat. Diambil Rasulullah di rumahnya, dikeluarkan, dikasih kepada Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ketika menerima tongkat itu dia kebingungan. Ini apa hubungannya tongkat dengan surga ini? Maka Abdullah bin Unais tidak ngomong apa-apa, karena itu yang berikan Rasulullah. Tetapi para sahabat yang lain tanya, ini apa tongkat ini wahai Abdullah bin Unais? Tidak tahu. Oh, menyapukainya gejo. No. Engkau tanya dulu kepada Rasulullah, apa maksud tongkat itu? Maka kemudian Abdullah bin Unais tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksud tongkat ini? Kata Rasulullah, ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah inna aqallan nas al-mukhtasirun hina idzin. Kata Rasulullah, wahai Abdullah bin Unais, tongkat ini akan menjadi saksi antaraku denganmu di hari akhirat nanti. Karena nanti di hari akhirat, kata Rasulullah, orang yang berjalan, berdiri tegak itu sangat sedikit sekali. Karena nanti di hari akhirat huru-hara luar biasa, orang semua menunduk. Maka kata Rasulullah, ini tongkat ini nanti akan engkau bawa di hari akhirat. Maka kamu akan berdiri tegak dengan tongkat ini. Maka Abdullah bin Unais kemudian terus menjaga tongkat itu sampai dia wafat. Tongkat itu dikafankan bersama jasadnya ketika dia dikuburkan. Nah, ini kita ambil di sini adalah tentang bagaimana ghirah Abdullah bin Unais kepada agamanya.
Dan tak perlu tahu siapa lawannya. Dan tak perlu tahu resiko yang dia hadapi. Yang penting kalau agamanya sudah direndahkan, kalau agamanya diancam, maka dia siap mengorbankan dirinya. Ini Abdullah bin Unais. Walaupun sebagian orang ahli maksiat. Kan ada orang ala put dah larang. Tanya kurang belah 20 sehingga kau kan. Kan ada orang seperti itu. Apa kita larang? Kita juga seperti itu. Kagak puput. Tidak. Kita lihat sahabat Rasulullah seperti Abu Mihjan Al-Thaqafi. Abu Mihjan Al-Thaqafi ini, beliau punya persoalan dengan minum-minuman. Nah, ini ada beberapa sahabat Rasulullah yang masih, walaupun mereka sudah Islam itu, mereka agak sedikit susah itu bagian khamar. Karena dulu pada masa jahiliyah, khamar itu biasa saja. Masa jahiliyah. Jadi ada beberapa sahabat setelah dilarang minum khamar itu, mereka berhenti memang. Tapi ada beberapa sahabat, 1-2 ya, yang agak berat sekali. Itu seperti nanti bisa anda lihat kisah Abdullah. Yang Abdullah ini sampai 3 kali dicambuk. Bukan 3 kali cambuk, 1, 2, 3 bukan. 3 kali proses naik panggung. Sekali dapat minum khamar, berapa kali cambuk? 40. Lepas ada pendapat mengatakan 80. Abdullah ini ada salah seorang sahabat namanya Abdullah. Itu 3 kali 40 sudah. 40 naik panggung 40. Kemudian jumpa lagi bulan depannya. 40 lagi. Kemudian jumpa lagi. Sudah 3 kali naik panggung. Jadi memang berat. Tapi itulah sahabat-sahabat Rasulullah. Meskipun mereka namanya manusia, kadang-kadang jatuh dalam maksiat, tetapi mereka senantiasa semangat bertaubat, senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Ini Abdullah ini. Abdullah ini, walaupun demikian, dia tetap kalau cinta kepada Rasulullah itu tidak berkurang sedikit pun. Walaupun dia sudah 3 kali cambuk, kalau ke Madinah dia pasti selalu ke rumah Rasulullah, selalu berjumpa Rasulullah. Ini Abdullah ini. Bawa oleh-oleh untuk Rasulullah. Dia bawa oleh-oleh, walaupun sudah 3 kali dicambuk Rasulullah. Tapi kalau ke Madinah selalu jumpa Rasulullah, bawa oleh-oleh. Tak ada uang, dia hutang. Dia beli kuih agar bisa kasih ke Rasulullah. Maka pernah dia hutang sekali itu. Dia hutang dengan penjual kuih. Dia bilang, saya tidak punya uang ini hari ini, tapi saya kalau ke Madinah harus ke rumah Rasulullah, harus kasih kuih. Boleh hutang, tapi ini makanan instan ini. Kalau hutang hari ini, besok harus langsung bayar. Baik, boleh. Saya hutang, ambil 1 kuih. Dia pergi ke rumah Rasulullah. Dia kasih kuih itu. Hai Rasulullah, ini ada hadiah. Abdullah ini suka senyum. Walaupun kadang-kadang beliau ada maksiat, yang itu memang beliau sudah berusaha tapi terjatuh dalam maksiat itu, beliau senantiasa mencintai Rasulullah. Dia bawa kuih kepada Rasulullah. Rasulullah, ini kuih. Terima kasih, kata Rasulullah. Besoknya yang kasih hutang ini datang kepada Abdullah ini. Mana hutang belum bayar? Tidak ada uang. Oh, tidak boleh. Ini kuih pagi ini tidak boleh lama-lama hutangnya. Tidak ada uang, kata Allah. Kenapa yang kita bayar? Oh, tidak boleh, harus bayar. Cari cara. Maka Abdullah panik dia. Boleh, baik. Kita cari cara. Kamu ikut saya. Ternyata dibawa ke rumah Rasulullah. Dibawa ke rumah Rasulullah. Kata Abdullah ini, wahai Rasulullah, kuih yang kemarin kuhadiahkan kepadamu, sebenarnya ini hutang dari dia. Dan aku tidak punya uang untuk bayar hutang itu. Tolonglah engkau bayar, wahai Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, ini kamu kan hadiah, ini kok saya yang bayar. Inilah begitu kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak terlalu serius seperti kadang-kadang kehidupan kita. Indah kehidupan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Sehingga kalau ada yang susah untuk lepas dari maksiat, itu dibantu oleh Rasulullah.
Bukan kita malah memojokkan atau menyudutkan, tapi kita bantu. Ya, seperti itu ada anak muda yang datang kepada Rasulullah mengatakan dia susah meninggalkan zina. Dibantu oleh Rasulullah, didudukkan, dinasihati, didoakan, sampai kemudian zina itu menjadi hal yang dia benci di antara semua maksiat. Mana kita kembali kepada Abu Mihjan tadi, masalah ghirah. Dia Abu Mihjan ini sama seperti Abdullah tadi, susah sekali untuk tahan khamar. Ya. Tapi ini jangan coba berfikir negatif, ya. Jangan coba, oh ini dah sahabat dah juga yang minum kok ini. Ini termasuk menghinakan agama kalau berfikir seperti ini. Jadi ada Abu Mihjan Ats-Tsaqafi, dia begitu juga, susah. Nah, ketika perang Al-Qadisiyah, ketika itu Sa'ad, salah seorang panglima perang, pemimpin yang memimpin pasukan, itu Sa'ad. Nah, Abi Mihjan ikut. Tetapi Abi Mihjan, begitulah kondisi, nampak khamar di depannya. Nampak khamar, maka dia minum. Berat sekali. Dia minum. Maka kemudian marah Sa'ad. Palak Sa'ad. Dalam peperangan kamu minum. Ya. Maka kemudian Abi Mihjan ini diikat kakinya, tangannya diikat, ya. Kemudian badannya diikat ke salah satu tempat, pohon atau apa begitu. Nah, Abi Mihjan diikat begitu, dia nggak boleh ikut perang, ya. Karena dia telah minum khamar dalam perjalanan ketika ikut perang Qadisiyah. Diikat Abi Mihjan di salah satu camp. Nah, dia begini, nggak bisa apa-apa dia. Nah, berkecamuklah perang antara umat Islam dengan Romawi, berkecamuklah perang. Itu di depan mata Abi Mihjan. Naik darah Abi Mihjan. Tapi dia diikat. Dia melihat sahabat-sahabat Rasulullah sedang berperang, sedang berkecamuk perang dengan Romawi. Sedangkan dia hanya dikasih nonton saja. Diikat, tak boleh ikut karena melanggar tadi minum khamar. Diikat. Habib bergetar badannya. Bergetar badannya, panas badannya. Ya. Apa kata Abi Mihjan? Wahai siapapun yang melihatku, lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku akan balik. Aku berjanji, lepaskan aku. Aku tidak bisa lihat agamaku dibuat seperti ini, kata Abi Mihjan. Ketika itu ada istri Sa'ad di situ. Kamu, tolong bantu, lepaskan. Aku janji akan balik, tidak akan lari, akan melarikan diri, tidak. Ya. Maka dilepaskan. Begitu dilepaskan, langsung diambil pedang, langsung dia loncat. Ya. Langsung dia loncat dalam medan perang, ya. Dan dia berperang melawan musuh. Ya, kita lihat bagaimana ghirah Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, seperti Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab setelah masuk Islam kemana dia? Apakah dia pulang ke rumah? Apakah dia belajar dulu fikih dulu bertahun-tahun? Apakah dia belajar dulu ilmu hadis belasan tahun baru berdakwah? Abu Bakar setelah masuk Islam, langsung dia ke rumah-rumah, ketok pintu. Assalamualaikum. Ketok pintu, begitu dibuka, khusus mau bilang, saya udah masuk Islam ya. Saya udah masuk Islam. Nyelong kata masuk Islam, kampung, ke rumah lain. Ketok pintu, saya udah masuk Islam. Ya, umumkan semua, saya sudah masuk Islam. Kemudian dia berdiri, ya, di depan Ka'bah. Dengan lantang dia katakan, yang mau istrinya janda, mendekatlah. Yang mau anak-anaknya yatim, mendekatlah. Saya sudah masuk Islam. Nah, ini Umar bin Khattab. Jadi betapa luar biasa ghirah sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak sahabat-sahabat itu yang kadang-kadang menangis. Menangis kenapa? Bukan menangis karena rugi, karena tidak dapat untung usahanya. Bukan. Menangis karena tidak dikasih ikut jihad. Wala 'alal ladzina atauka litahmilahum qulta
ma la ajidu ma ahmilakum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, kata Allah. Ketika sahabat-sahabatmu datang minta untuk ikut berperang, ini perang Tabuk, banyak sahabat yang minta ikut. Tapi ketika itu sedang musim kemarau, musim susah, musim ekonomi terpuruk, hasil-hasil panen tidak bagus, sehingga dalam perang Tabuk itu satu onta itu 3 orang sahabat naik, ganti-ganti naik. Banyak sahabat yang datang minta, kata Rasulullah, tidak ada kendaraan, bagaimana perjalanan jauh perang Tabuk. Itu perang terjauh. Ketika masa Rasulullah perang Tabuk dari Madinah ke Syam, jalan kaki, tidak ada onta yang cukup. Maka beberapa sahabat ini yang mau ikut, kata Rasulullah, tidak ada kendaraan, bagaimana mau saya bawa. Maka mereka dengan berbalik arah pulang ke Madinah sambil mereka menangis-nangis. Nah, di luar biasa ghirah para sahabat-sahabat, menangis dia. Kemudian itu seperti siapa itu? Umair. Ya. Umair bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ini punya 2 anak, Sa'ad dan Umair. Dua-duanya sahabat Rasulullah. Dua-duanya masih kecil. Dua-duanya masih kecil. Sa'ad ketika itu masih kecil, Umair ketika itu masih kecil. Nah, dua-dua datang kepada Rasulullah. Sa'ad, Umair datang kepada Rasulullah. Masih kecil dua-duanya. Kalau sekarang masih SMP, masih SMP lah, ya, SMP. Kalau anak hari ini kan SMP itu masih game, ya. Masih apa? Anak kita juga bukan anak orang lain. Ada orang kan di rumah dikasih itu iPad khusus untuk anaknya. Ini kamu main. Sudah download 50 game. Kan ada yang seperti itu. Jadi, karena pertimbangan biar anaknya nggak lari ke sana, nggak lari ke sini, nggak lari. Padahal lebih parah kalau dia main game. Lebih baik dia ke sana kemari. Ya, dia berkawan dengan ini, ke tetangga, sosialnya bagus, ya, daripada di rumah main game itu. Nah, beda dengan sahabat-sahabat kecil Rasulullah dulu, Sa'ad dan Umair ini datang dia dua-dua. Saya teringat kalau dulu kita tingkat SMP ini, pulang sekolah kita ke sawah cari burung. Itu permainan kita atau apalah, main-main di kampung. Ini Sa'ad dan Umair mainannya jihad. Ya, mainannya jihad ya. Maka dia datang kepada Rasulullah minta ikut jihad. Si Sa'ad dikasih. Ya, si Sa'ad dikasih karena dia punya kemampuan bermain pedang. Si Umair tidak dikasih. Tidak mau pulang Umair. Idang kong ini. Tidak mau pulang Umair. Saya tidak mau. Tidak adil ini, kata Umair. Masa si Sa'ad dikasih izin ikut jihad, saya tidak dikasih. Saya juga punya kemahiran. Saya bisa memanah. Akhirnya Rasulullah bingung juga. Ini bagaimana anak ini? Tidak mau pulang sebelum diizinkan berjadi tes lah memanah, rimaya. Ternyata ketika dites, bagus. Langsung kemudian diizinkan Rasulullah untuk ikut berjihad. Ghirah. Atau ibu-ibu pada masa Rasulullah. Ini kita lihat apakah sama ibu-ibu hari ini. InsyaAllah sama ya. Ibunya Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik 10 tahun tinggal bersama Rasulullah. Siapa yang suruh tinggal bersama Rasulullah? Ibunya. Bukan dia mau sendiri. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, ya, masuk ke Madinah, hijrah ke Madinah, datang ibu Anas bin Malik. Dibawa. Wahai Rasulullah, yang aku punya cuman ini ya Allah. Wahai Rasulullah, hartaku satu-satunya ini. Ketika itu ayah Anas sudah tidak ada, sudah meninggal. Ibu Anas ketika itu posisi janda. Kata ibu Anas, wahai Rasulullah, yang aku punya dan bisa aku berikan untuk agama Allah, itu ini dia, si Anas. Itu masih kecil. Rasulullah panggil dia Unais. Anas kecil. Maka wahai Rasulullah, engkau bawa dia, engkau pakai dia,
untuk apapun keperluanmu dan untuk keperluan agama Allah. Nabi minta ubud. Dia ambil oleh Rasulullah, dibawa pulang ke rumah. 10 tahun atau dalam riwayat dikatakan 13 tahun tinggal bersama Rasulullah. Ini Anas. Kemudian datang ibu lain. Bawa yang namanya Zaid bin Sabit. Kecil juga, masih kecil. Datang ibu ini, wahai Rasulullah, saya punya anak ini, kecil dia masih. Zaid bin Sabit namanya. Engkau bawa, wahai Rasulullah, bersamamu. Aku ingin dia ikut jihad sebagaimana orang lain ikut jihad. Kata Rasulullah, dia masih kecil, tidak bisa ikut jihad. Tetapi ibu ini tidak mau pulang balik sebelum anaknya bersama Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya anakku ini harus di agama Allah, tidak boleh pulang lagi ke rumah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Zaid bin Sabit ini diserahkan kepada salah seorang Yahudi. Dia belajar bahasa dengan orang Yahudi itu selama 2 minggu atau lebih kurang 17 hari, 2 minggu lebih, sampai dia menguasai bahasa dunia ketika itu, bahasa Ibrani, bahasa Romawi, dan bahasa Persia. Kemudian Rasulullah menulis surat, tulis surat ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ke Raja Mesir, Mukaukis, dan raja-raja yang lain. Itu siapa yang tulisnya? Zaid bin Sabit. Ini kita lihat bagaimana ghirah para sahabat-sahabat Rasulullah terhadap agama. Kalaupun mereka itu perempuan, mereka tidak bisa turun secara langsung, mereka turunkan anak-anaknya, mereka turunkan generasi-generasinya. Maka oleh karena itu, inilah makna ghirah. Bagaimana kita cemburu kepada agama kita, kita cinta dan peduli kepada agama kita, apapun profesi kita. Tidak perlu jadi ulama dulu, tidak perlu jadi ustaz dulu, tidak perlu harus kuasai ilmu ini, ilmu itu dulu. Cukup dengan syahadat, kita harus sudah punya ghirah yang kuat kepada agama Allah ini. Kita lihat orang buat maksiat di jalan, kita lihat kemungkaran di jalan, maka ghirahlah kepada agama Allah ini secara indah. Ghirah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jelas makna ghirah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, wa yujahidu fi sabilillah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Ini ghirah. Apa itu? Apa kata Allah? Allah akan datangkan suatu kaum. Saya optimis sebenarnya. Walaupun orang-orang sering kalau ceramah hari ini tidak ada lagi umat Islam, hancur kita sekarang, tapi saya sebaliknya. Kan banyak sekarang, tidak ada lagi hancur sudah umat Islam hari ini. Kan begitu banyak kita dengar. Banyak ini, banyak itu. Tapi saya sebaliknya, saya selalu optimis. Apalagi ketika melihat umat hari ini, optimis. Saya selalu membayangkan ayat ini. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, akan datang kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Apa sifat mereka? Azillatin 'alal mu'minin. Mereka sangat lembut, sangat sayang kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka sangat tegas dan lantang dengan orang-orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut akan ancaman, akan cacian, akan ejekan dan penghinaan.
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Ini sifat orang-orang yang ghirah. Apa sifat mereka? Ya. Yang pertama sifat mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apapun yang berkaitan dengan Allah, apapun berkaitan dengan Rasul, itu di atas mereka, di atas kepala mereka, mereka letakkan, bukan di bawah kepala mereka. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, a'izzatin alal mu'minin, azillatin alal mu'minin. Sesama mukmin saling mencintai. Nah, ini Ustaz bagaimana? Ini perlu kita sampaikan di sini. Kadang-kadang kita sudah semangat untuk agama ini, tapi kadang-kadang kita melihat ada orang-orang suka berbeda pendapat. Bagaimana saya memposisikan diri? Bagaimana orang-orang yang ghirah itu? Azillatin alal mu'minin. Siapapun mukmin, konsep mereka adalah mereka cintai. Walaupun berbeda. Ini kan kita kadang-kadang semangat untuk agama, tiba-tiba kita bingung. Kita yang biasa-biasa saja ilmu, kita aman-aman saja. Tapi ada orang-orang yang berilmu tapi saling ribut. Ini bagaimana? Sifat orang-orang ghirah kepada agamanya, Allah katakan azillatin alal mu'minin. Konsep dia jelas. Selama orang tersebut mukmin, selama dia bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah, maka orang ghirah ini dia mencintai siapapun dia, baik di pihak ini maupun di pihak itu. Jadi anda tidak perlu bingung-bingung. Anda sesuai ghirah, penting agama Allah. Kalau anda lihat ada orang berseteru, saya dua-dua saya cintai. Kalau ditanya, kenapa anda cintai dua-dua? Anda tahu nggak apa yang dia katakan? Tidak perlu saya tahu. Yang penting saya ikut Allah katakan azillatin alal mu'minin. Tak terpengaruh dengan isu-isu yang seperti itu, isu-isu yang khilafiyah. Dia ikut dua-dua, dia hormati dua-dua, dia cintai dua-dua, dia sayangi dua-dua. Azillatin alal mu'minin. Baru dia tegas, baru dia keras ketika berhadapan dengan siapa? Alal kafirin, dengan orang-orang kafir. Nyan baru gelang kaki. Tapi dengan sesama mukmin tidak usah gelang kaki. Tundukkan kepala. Kalau memang harus mengalah, maka mengalahlah. Ini sifat-sifat orang ghirah. Jadi tidak ada urusan dengan khilafiyah dia. Tetapi kalau orang kafir, itu baru dia melentangkan suaranya, mengangkat emosinya. Kalau orang-orang kafir, kalau khilafiyah masalah tafsir, tidak perlu kita open, biar orang-orang khusus saja. Kita tidak perlu ikut ke situ. Ketika ada orang kafir baru, kemudian apa tugas mereka? Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka sibuk berjihad di jalan Allah. Beginilah kita berjihad. Seperti malam ini, inilah jihad kita. Di tengah kesibukan kita dengan berbagai macam kegiatan di luar sana, kegiatan bisnis, kegiatan usaha, kita hadir rame-rame ke sini untuk sama-sama mendengar ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Rasulullah. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka selalu berjihad, melakukan apapun untuk agama Allah, selalu berfikir tentang agama Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hari ini misalnya kita berjihad dalam bidang ekonomi. Ini jihad. Terus punya ilmu bidang ekonomi, punya kemampuan bidang ekonomi, terus berjihad di bidang ekonomi. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka selalu berjihad. Dan open dengan hal-hal kecil seperti tadi khilafiyah itu. Selalu berjihad, berusaha melakukan apapun yang bermanfaat. Buat program-program, berbagai macam program-program untuk agama Allah, untuk menyemangatkan umat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak pernah takut, tidak pernah open, tidak pernah tersinggung bahkan dengan siapapun yang meremehkan mereka, yang mencaci mereka,
yang merendahkan mereka. Tak ada urusan. Nah, ini sifat orang-orang yang ghirah. Jadi orang ghirah itu tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak penting, dengan hal-hal yang murahan, tidak terpengaruh dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu menguntungkan bagi agama Allah. Karena kegiatan dia selalu berjihad, kepala dia jihad. Nah, tapi bukan berarti dia beruang beli senjata. Jihad itu banyak model, ya. Pokoknya jihad selalu. Mulai dia bangun pagi, hari ini saya jihad apa? Ya, sampai dia tidur kembali, terus kepalanya jihad. Dia berbuat untuk umat. Ya, wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Nah, inilah, ya, tentang ghirah, cinta kita, kepedulian kita kepada agama Allah. Hendaklah kita cemburu terhadap agama ini, bahkan melebihi kita cemburu terhadap istri dan anak-anak perempuan kita. Jadi Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sudah mencintaimu melebihi semuanya," kata Umar bin Khattab, "kecuali aku sendiri." Umar bin Khattab, "Aku mencintaimu melebihi semua, istriku, anak-anakku, keluargaku, kecuali diriku sendiri." Umar mengatakan, "Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri daripada kamu. Kalau yang lain, lebih aku cintai kamu, tapi kecuali diriku sendiri." Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Umar, la yu'minu ahadukum." Belum, wahai Umar. Belum, itu belum iman yang betul, belum iman yang benar-benar iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min waladihi wa ahlihi wa nafsihi. Belum beriman seorang di antara kalian, kata Rasulullah, sebelum dia lebih mencintaiku atau dia lebih mencintai agama Allah daripada dirinya sendiri, daripada anak-anaknya dan keluarganya. Inilah hakikat ghirah. Maka hendaklah sifat ghirah ini kita renungkan baik-baik dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagi kita duduk, dia lihat orang ada buat maksiat, ada buat kemungkaran, itu langsung kita bergerak. Seperti tadi kita lihat contoh-contoh sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka demi ghirah kepada agamanya bahkan rela mengorbankan nyawanya. Inilah hakikat ghirah, inilah makna ghirah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita renungkan. Berikutnya insya-Allah mungkin sebagaimana biasa, kalau ada tanya jawab, pertanyaan 1-2 boleh diajukan, insya-Allah dapat sama-sama nanti kita jawab atau kita diskusikan. Terima kasih.